Matriks merupakan susunan bilangan-bilangan dalam bentuk persegi panjang dan diapit dengan tanda kurung maupun kurung siku. Suatu matriks akan dinotasikan dengan huruf kapital tebal dan bilangan pada matriks disebut unsur atau elemen matriks. Berdasarkan susunannya, kumpulan elemen matriks dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu baris, merupakan kumpulan elemen matriks yang tersusun secara mendatar atau horizontal, dan yang kedua adalah kolom, yaitu kumpulan elemen matriks yang tersusun secara tegak atau vertikal. Selain baris dan kolom, di dalam matriks juga dikenal dengan istilah ordo. Ordo matriks adalah bilangan yang menunjukkan jumlah baris dan juga jumlah kolom yang ada pada matriks tersebut. Terkadang, ordo ini juga dituliskan sebagai indeks pada notasi matriks. Matriks yang mempunyai M baris dan juga N kolom disebut dengan matriks M kali N dan juga dinamakan dengan matriks ordo M kali N. Beberapa jenis matriks antara lain yaitu matriks baris dan juga matriks kolom. Lalu ada juga matriks persegi, matriks segitiga atas dan juga segitiga bawah, matriks diagonal, matriks saklar, matriks identitas, dan yang terakhir adalah transpose matriks. Penggunaan program ini merupakan program menghitung matriks 2x2 atau bisa disebut kalkulator matriks 2x2 yang di dalamnya meliputi 1. Perkalian 2 matriks, 2 determinan matriks X, 3 mentranspose matriks X, 4 menginverse matriks X. Jika program dijalankan atau di-run, maka tampilannya seperti gambar satu ini. Gambar di atas menampilkan menu pilihan dan perintah untuk memasukkan nomor, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Misalkan kita ingin menghitung perkalian 2 matriks, maka kita pilih nomor 1. Maka tampilannya atau program akan seperti gambar 1-2. Misal, jika kita ingin mencari determinan matriks X, maka kita pencet pilih nomor 2, maka tampilannya akan muncul tampilan mencari determinan matriks X. Fungsi perulangan. Fungsi perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa instruksi sebanyak beberapa kali jika suatu kondisi terpenuhi, yaitu benar dan belum terlampaui, dan akan berhenti dalam kondisi salah dan telah terlampaui. Instruksi perulangan memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa instruksi hanya dengan menuliskan instruksi tersebut satu kali saja. Proses perulangan biasanya digunakan untuk 1. Mengulang proses pemasukan data, 2. Mengulang proses perhitungan, 3. Mengulang proses penampilan hasil pengolahan data. Fungsi perulangan dibagi menjadi dua, yaitu perulangan dengan pencacah dan perulangan dengan syarat awal. Perulangan dengan pencacah digunakan untuk melakukan perulangan terhadap baris kode tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam perulangan dengan pencacah menggunakan perintah for. Perintah for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya looping yang digunakan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Pengulangan dengan syarat awal digunakan untuk melakukan perulangan terhadap baris kode tertentu selama suatu kondisi terpenuhi. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka program akan keluar dari perulangan. Selama kondisi pengulangan bernilai true, maka aksi akan dilakukan dan baru akan berhenti setelah kondisi pengulangan bernilai false. Karena kondisi pengulangan diperiksa pada bagian awal, maka ada kemungkinan aksi tidak pernah dilakukan, yaitu bila kondisi pengulangan tidak pernah bernilai true. Perulangan ini menggunakan perintah while. Untuk yang berikutnya, ada array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Variabel array tersendiri dideklarasikan dengan mencantumkan tipe dan nama variabel yang diikuti dengan banyaknya lokasi memori yang ingin dibuat.
Array sendiri menggunakan tipe data integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya dimulai dari indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Contoh, inisialisasi suatu variabel array A dapat dinyatakan dengan integer nilai 5 dengan komputer akan menyediakan alokasi 5 buah variabel berjenis integer. Berikut penerapan dari array. Array dapat digunakan untuk menandai nomor data pengulangan yang muncul dan dapat juga digunakan untuk membentuk matriks dan proses aritmatikanya. Terima kasih. Berikutnya, Aza. Program kami juga menggunakan subfungsi. Fungsi adalah sebuah bagian yang di dalamnya terdapat instruksi yang dikerjakan oleh kompiler atau komputer. Dalam bahasa C++, sekurang-kurangnya terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi main akan dibaca oleh kompiler pertama kali. Dalam sebuah fungsi terdapat instruksi-instruksi yang dikemas dalam sebuah nama. Nama dari sebuah fungsi dapat dipanggil beberapa kali. Dengan cara ini dapat memudahkan programmer sehingga tidak perlu menuliskan instruksi yang sama. Dengan menggunakan fungsi dapat lebih memudahkan dalam membuat program dan menghemat ukuran program. Tujuan pembuatan fungsi yaitu 1. Memudahkan dalam pengembangan program. Hal ini merupakan kunci dalam membuat program yang terstruktur. 2. Menghemat ukuran program, yaitu jika beberapa deretan instruksi yang sama digunakan dalam beberapa tempat di dalam program. A. Fungsi tanpa nilai balik. Fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian. Maka dari itu, penggunaan prosedur selalu menggunakan void, karena void tidaklah mengembalikan nilai. Fungsi dengan nilai balik. Fungsi adalah subprogram yang akan mengolah data dan mengembalikan nilai return value. Penggunaan parameter dalam prosedur boleh dikosongkan, sedangkan dalam sebuah fungsi kita harus menggunakan parameter dalam penggunaannya.